Halo, selamat datang di Starbucks Podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas babak baru dari dunia manajemen operasional berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management, Strategies for Efficiency and Excellence Kindle Edition by Mia Aksara, publisher Kindle Direct Publishing Amazon USA, serta buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinash Pawar yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Academia Garut Indonesia dengan ISBN 97863638761, copyright Agustus 2022. Kawan-kawan mahasiswa, bersama saya Ita Suryanti dan rekan host saya Abdurrofi Amrullah di kelompok Starbucks Podcast. Kali ini kami akan memberikan beberapa pandangan mendalam tentang bagaimana organisasi beroperasi dan mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau layanan terbaik bagi pelanggannya. Mari kita selami bersama bagaimana manajemen operasional mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Siap untuk mendapatkan wawasan baru? Mari kita mulai. Tapi Kang Abdul, sebelum berbincang lebih lanjut sama para narasumber, kita sapa dulu dong narasumber-narasumber yang hadir pada episode kali ini. Karena saya punya satu pepatah nih Kang Abdul. Apa tuh? Tak kenal maka Tak sayang. bukan, tak kenal maka kenalan. Oh iya, saya juga penasaran nih sama narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini. Boleh dong narasumber pertama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, saya Rika Maulani. Saya sebagai narasumber pertama. Kalau boleh tahu, Neng Rika nih dari mana sih asalnya? Saya berasal dari Bayongbong, Sukaresmi, Garut. Untuk narasumber yang kedua, boleh dong untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Maulani Kurnia. Saya sebagai narasumber kedua. Kalau boleh tahu, Neng Rani ini berasal dari mana sih? Saya dari Banyuresmi, Garut, Kang Adul. Kalau boleh tahu untuk narasumber terakhir, siapa sih namanya? Halo, perkenalkan nama saya Ain Sinta sebagai narasumber ketiga. Nah, kalau boleh tahu, si Neng yang satu ini berasal dari mana? Saya berasal dari Cisompet. Oh, Cisompet tuh yang Pakidulan ya, Pakidulan. Iya. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya Kang Abdul hari ini? Wah, untuk menjawab pertanyaan itu saya harus membawa Neng Ita nih ke 12 tahun yang lalu. Ngapain tuh ke 12 tahun yang lalu? Kan saya tanyanya kabar hari ini Kang Abdul. Nggak kok Neng Ita, saya bercanda. Oh iya, jadi gimana tuh kabarnya hari ini Kang Abdul? Seperti matahari hari ini Neng Ita. Emang gimana matahari hari ini? Ya, sedang cerah banget nih Neng Ita. Jadi, saya merasa baik. Wah, oke deh. Makasih Kang Abdul. Iya, selain penasaran sama kabar Kang Abdul, saya juga penasaran nih sama kabar para narasumber kita kali ini. Boleh dong kita tanya-tanya kabarnya mereka ya Kang Abdul? Ya, boleh. Oh iya, saya juga penasaran nih gimana nih kabarnya Neng Rika. Alhamdulillah Kang Adul, kabar saya hari ini sangat-sangat baik. Nah, oke, terima kasih. Saya juga ingin tahu kabarnya Neng Lani nih. Alhamdulillah baik. Lanjut ke narasumber selanjutnya, gimana nih kabarnya nih Neng Sinta? Baik, alhamdulillah Kang Adul, saya sangat baik. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ke pembahasan materi mengenai penjelasan production activity control yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yakni Neng Rika. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Production Activity Control atau PAC. Merupakan proses di mana sumber daya manufaktur dikoordinasikan, dijadwalkan, dan dikendalikan. Tiga fungsi utama dari PAC adalah pelepasan pesanan, pengiriman, dan pelaporan kemajuan. Fungsi PAC itu tersendiri yang dikenal sebagai Shop Follower Control atau SPC bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, melaporkan hasil operasi, serta merevisi rencana jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pengiriman melibatkan penyiapan dan pendistribusian work order atau shop order serta instruksi pembuatan ke unit produksi dengan otoritas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi progresif memeriksa kinerja aktual dibandingkan dengan rencana produksi dan melaporkan setiap penyimpangan yang signifikan kepada pihak berwenang untuk tindakan korektif. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari rantai produksi, pencatatan kemajuan aktual, perbandingan antara kemajuan aktual dengan rencana mempercepat
pekerjaan yang tertunda, serta mengkomunikasikan potensi keterlambatan pengiriman kepada tim penjual dengan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Kang Rofi. Oke, terima kasih. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai metode production activity control yang akan disampaikan oleh Neng Lani. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikannya, Kang Abdul. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Production Activity Control atau PAC. Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan data mengenai kemajuan pekerjaan, seperti inspeksi langsung, laporan produksi harian, kartu pekerjaan, lembar rute berlubang, dan tiket yang dapat diberi catatan. Kemajuan pekerjaan dapat didokumentasikan dalam kartu kemajuan atau ditampilkan pada papan informasi. Dalam kasus proyek tertentu, kemajuan bisa dicatat langsung pada diagram alur pekerjaan. Sementara itu, untuk mempercepat pekerjaan yang tertunda, berbagai metode dapat diterapkan seperti alokasi lebih banyak sumber daya, subkontrak, perekrutan kapasitas tambahan, lembur, tumpang tindih operasi, pembagian tugas, alur proses alternatif, dan penggunaan kecepatan serta umpan yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, memberitahukan pelanggan tentang potensi keterlambatan dalam pengiriman akan sangat bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, oke, terima kasih untuk pemateri yang terakhir mengenai perencanaan dan pengendalian proyek yang akan disampaikan oleh Neng Sinta. Oke, terima kasih Kang Abdul atas kesempatannya. Langsung saja saya akan sedikit memaparkan tentang perencanaan dan pengendalian proyek. Proyek adalah tugas besar yang dilakukan sekali saja yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Cara sistematis untuk mendeskripsikan keterkaitan antar kegiatan adalah dengan membuat diagram panah yang disebut jaringan. Manajemen proyek berkaitan dengan penjadwalan waktu, alokasi sumber daya, pembaruan, dan pemantauan kegiatan. Jika waktu kegiatan bersifat deterministik, maka metode jalur kritis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan kritis. Celah atau waktu luang yang terkait dengan setiap aktivitas dapat digunakan untuk alokasi sumber daya yang ekonomis. Ketika waktu kegiatan bersifat probabilistik, teknik VRT dapat digunakan. Dalam metode ini, 3 perkiraan waktu dibuat untuk setiap kegiatan, dan ini digunakan untuk menghitung waktu penyelesaian proyek yang diharapkan dan variansinya. Untuk penyelesaian tepat waktu, proyek harus dijadwalkan dengan cermat dan kemajuannya harus terus dipantau. Mungkin itu saja Kang Rofi yang dapat saya sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan sedikit pemaparan materinya mengenai produk activity control. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Oke, baik. Terima kasih Kang Abdul udah bantu saya dalam podcast kali ini. Mungkin itulah ringkasan dari bab manajemen operasional berdasarkan buku Operations Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinash Pawar yang diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing Amazon USA dan CP Aksara Global Akademia Garut Indonesia. Bersama saya Ita Suryanti di kelompok Starbuck Podcast. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang pentingnya manajemen operasional dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tetap semangat dan selalu berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.